Halo para sahabat dan kolega Suyanto.id, kita ketemu lagi. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kita kali ini tetap konsisten akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Ali Sokah dari Universitas Negeri Malang dan akan berbicara mengenai autoplagiasi. Kalau bahasa Inggris katanya self plagiarism. Nah, saya harus hati-hati self plagiarism. Karena Prof Ali ini profesor bahasa Inggris masalahnya. kalau saya salah ini cepat ketawanya, walaupun saya sadar bahwa saya nggak bisa mengucapkan bahasa Inggris sesuai dengan penutur bahasanya karena saya sudah putus asa. Sudah, yang penting kontekstual saja. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik. Saya harap Pak Ali dan semua keluarga, anak, cucu, mantu sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Doa juga sama untuk Pak Yanto dan sekeluarga besar. Amin. Ya, kali ini Pak Ali kita akan berbicara mengenai topik self plagiarism, autoplagiasi. Apa itu sebenarnya, Pak Ali? Ya, itu komentari tentang bahasa Inggris ya. Itu G itu kalau dalam bahasa Inggris itu memang susah itu, tidak ada rumusnya. Ini kebetulan masuk wilayah bacanya itu plagiarism. Itu kalau yang target itu kan malah seperti mau di Inggris kan target itu malah keliru. Karena saking hati-hatinya maksudnya. ya kali ini memang self plagiarism. Self plagiarism. Kalau target itu saya biasanya mengingatkan if you get the tar, target itu if you get the tar, if you smoke you will get the tar. Oh, the tar. Okay. Tar itu kan racunnya itu, racun rokok itu. Gini, jadi memang sampai sekarang dan mungkin masih terus ya, konsep tentang self plagiarism itu masih banyak diperdebatkan. Jadi seringkali orang tidak melihat beda prinsip antara plagiarism, plagiasi, dan autoplagiasi atau self-plagiarism. Jadi yang paling menjadi faktor penentu perbedaan pendapat itu, atau salah pahamnya itu adalah dua hal. Yang pertama adalah mengenai konsep ambil milik sendiri itu. Jadi self-plagiarism itu kan seringkali kemudian hanya dipahami bahwa itu milik sendiri dipakai kok nggak boleh gitu. Nah, konsep milik sendiri itu, sehingga kadang saya dengar ada, itu seperti ngambil uang dari saku kiri masukkan saku kanan kok nggak boleh. Nah, itu kalau uang saku kiri masuk ke saku kanan memang masih menjadi miliknya gitu. Tapi ini hak kepemilikannya, milik sendiri ini yang perlu diklarifikasi. Yang kedua itu masalah bedanya dengan plagiarism itu mengenai definisi published itu, terpublikasi, telah diterbitkan. Dua ini yang paling membuat orang beda pendapat. Jadi menurut saya kalau dua hal ini didefinisikan, mengapa itu konsep mengenai milik sendiri itu dipermasalahkan, dan kedua definisi terpublikasi itu ditegakkan, itu saya kira tidak akan ada salah paham. Boleh kalau sebelum yang lanjut ya, itu beda antara self plagiarism, autoplagiasi dengan plagiasi itu bedanya memang tipis ya. Jadi kalau yang plagiasi, plagiarism secara umum, jadi kalau orang disebut itu sebenarnya itu satu keluarga lah, keluarga besarnya itu plagiarism, kemudian ada self plagiarism, saya menyebutnya itu varian atau bagian dari plagiarism. Hanya pada sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Jadi kalau yang plagiarism, plagiasi itu
ngambil milik orang lain yang masih menjadi milik orang lain. Gitu. Jadi kadang-kadang pengetahuan itu sudah menjadi milik publik. Ya kalau sudah menjadi milik publik itu tidak perlu itu disebut sumbernya, tidak perlu. Jadi bahwa kota Malang itu adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur, itu sudah milik umum. Tidak perlu lagi disebut. Surabaya itu adalah ibu kota provinsi Jawa Timur, itu tidak perlu lagi disebut karena itu milik umum. Yang plagiasi itu adalah mengambil menggunakan kata pendapat, ide, apapun namanya, bahkan itu tadi saya sebut gambar, kalau itu masih menjadi milik orang lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Sedangkan kalau self-plagiarism, itu saya mengubah istilahnya begini, yang ide, kata-kata apapun yang semula, ini kata semula milik sendiri, yang kemudian sudah dipublikasikan, maka kemudian disebut self-plagiarism. Jadi yang beda antara plagiarism dengan self-plagiarism adalah sudah dipublikasikan atau belum. Kalau yang plagiarism itu baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, kemudian diaku menjadi miliknya, diambil tanpa menyebut sumbernya, itu plagiarism. Tapi kalau yang self-plagiarism, apabila yang digunakan itu sudah dipublikasikan. Jadi apabila belum dipublikasikan, itu tidak termasuk self-plagiarism. Ya. Kemudian melahirkan ada 3 kelompok lah kalau nanti bisa kita bicarakan. Yang jelas-jelas dianggap self-plagiarism itu apa, kemudian yang jelas-jelas bukan dianggap sebagai self-plagiarism itu yang mana, dan kemudian yang masih abu-abu bisa diperdebatkan itu self-plagiarism atau bukan. Itu karena 2 hal tadi. Masih abu-abunya itu karena 2 hal tadi. Begitu Pak Yanto. Ya, oke, terima kasih. Jadi yang bedakan self-plagiarism, saya tidak akan benar mengucapkannya, self-plagiarism. Iya benar. Memang belajar itu saya sepanjang hayat. Saya akui susah, dia harus belajar sepanjang hayat. Masuk di channel ini. Iya. Jadi yang bedakan adalah milik orang lain yang dipublikasikan itu pasti plagiasi. Kalau diambil tanpa memberi kredit kepada yang punya. Ya. Tetapi kalau milik sendiri tapi sudah dipublikasikan, itu walaupun milik sendiri, itu termasuk self plagiarism atau auto plagiarisme. Itu kan. Jadi yang pertanyaan saya, apa definisi publish itu? Publish itu in printing atau publish misalkan saya pidato dalam suatu hari pidato, di pidato tempat yang lain saya pidatanya sama. Itu plagiarism bukan? Nah, sebelum jawab itu nanti tolong saya diberi kesempatan untuk menjelaskan konsep milik sendiri tadi itu yang perlu diubah. Makanya tadi saya katakan itu saya sebut semula milik sendiri, jadi bukan milik sendirinya lagi. Nah, masalah definisi publikasi itu dulu sebelum ada teknologi yang maju sekarang ini, yang disebut dengan published itu sudah jelas, yaitu yang diterbitkan dalam bentuk buku yang ber-ISBN atau dalam jurnal yang ber-ISSN. Nah, yang ber-ISSN ini serial ya. Jadi maksud saya koran itu termasuk serial itu. Jadi itu jelas 2 hal itu. Nah, jadi misalnya katakanlah disertasi, skripsi, tesis disertasi, selama ini itu unpublished. Nah, biasanya kan hanya ditaruh di perpustakaan. Sehingga kemudian Pak Yanto lihat dulu acuan-acuan daftar rujukan seperti yang dulu itu kalau acuannya itu dari skripsi, tesis, disertasi selalu disebut unpublished. Dissertation. Karena apa Pak Yanto? Di Eropa itu sudah sangat lazim disertasi itu langsung kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Itu bisa digunakan untuk kemudian jadi bahan menulis artikel diterbitkan di jurnal atau ditulis dalam bentuk buku ber-ISBN. Jadi tidak lagi itu jelas tidak dianggap sebagai self plagiarism karena semula tidak dalam bentuk publikasi.
Nah, kalau sudah dipublikasikan, nah ini yang tadi saya ingin sampaikan, itu sebetulnya sudah tidak menjadi miliknya sendiri. Nah, ini nanti bisa bicarakan itu. Ya sekarang ini definisi publikasi itu menjadi luas. Make it public, istilahnya itu kan publish itu kan make it public, membuatnya menjadi umum, menjadi milik publik gitu. Nah, menjadi milik publik itu yang mana? Jadi misalnya katakanlah kalau pidato-pidato, seminar segala macam itu masih debatable itu, apakah itu untuk publikasi. Nah, yang tipis itu adalah apabila skripsi, tesis, disertasi itu diunggah di repository. Ya. Nah, kalau diunggah di repository itu kan tampaknya sudah seperti diberikan pada publik untuk diakses. Ya betul. Tapi saya merasa ini ya masih abu-abu artinya tidak jelas. Saya tidak memasukkannya pada bagian yang jelas sudah terpublikasi. Sehingga kemudian saran saya, kalau kemudian belum dimuat di jurnal yang ber-ISSN tentu, dan kemudian atau diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, kalau ditaruh di repository itu, kemudian diterbitkan dalam bentuk artikel di jurnal atau buku, itu harus ditarik dari repository. Tidak double gitu. Itu menyelamatkan agar kemudian tidak dianggap self plagiarism. Tapi tetap saja saya masih menganggap abu-abu. Jadi ini untuk keselamatan agar tidak kemudian ada yang berpendapat itu kalau sudah itu karena istilah double publication itu bukan istilah yang negatif. Double publication itu kalau sampai pada istilah double publication itu masih yang saya katakan sebagai abu-abu tadi. Oke. Belum tentu yang namanya double publication itu dianggap sebagai self plagiarism. Nah, kalau saya mengutip disertasi saya tapi tidak dipublish, saya ngomong lagi sesuai dengan disertasi saya dan tidak mengutip sebagai disertasi, itu sudah self plagiarism belum? Enggak, disertasi yang tadi saya katakan itu unpublished itu disertasi itu. Ya. Okay. Tapi sopan santunnya, ya ini sopan santunnya. Jadi kalau teman-teman lulusan S3 kemudian menulis artikel dari disertasinya, itu tidak self plagiarism, tapi sopan santunnya itu istilahnya persantunan ya, acknowledge-nya itu menyebut bahwa artikel yang dibuat itu diambil dari disertasinya. Udah. Ya. Itu persantunan acknowledgement ya, Pak. Ya, acknowledgement. Saya kira itu lebih baik. Lagi pula sambil memasarkan disertasinya dia. Oh ya. Harusnya begitu. Iya, betul. Dan kan lebih bangga punya ngutip dari disertasinya. Oh, ini punya disertasi daripada tidak. Nah, ya itu kan malah sopan santun. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada para promovendus jangan memasuki daerah abu-abu. Untuk tidak abu-abu, jelas dikutip saja. Itu kan sudah aman ya, Pak Ali? Ya, disebut sumbernya. Iya, disebut sumbernya. Acknowledgement, jadi bukan disebut sumbernya, tapi acknowledgement itu kalau dalam bahasa misalnya itu terjemahan bakunya itu persantunan, sopan santunnya. Ya. Sopan santunnya disebut di belakang atau disebut di halaman pertama. Ya. Bisa disebut di belakang. Di belakang itu biasanya menyebut ucapan terima kasih pada siapa yang telah berkontribusi, telah memberi dana dan seterusnya. Nah, itu disebut juga di situ bisa juga. Ya bagus itu. Bukan dikutip dalam teks, tidak usah perlu dikutip dalam teks. Ya acknowledgement itu penting, menghargai karya, baik karya sendiri maupun lebih-lebih karya orang lain yang harus formally itu di-cited supaya tidak masuk dalam plagiasi. Nah, untuk menghindari ini, Pak Ali, kadang-kadang kan mahasiswa itu ingin kejar halaman ya. Jadi kadang-kadang ingin kejar halaman, langsung sana sini. Itu saran Pak Ali apa itu? Orang menulis disertasi itu supaya bisa terhindar
terutama yang tidak disengaja, Ini kan bukan sengaja tapi nyatanya plagiat. Nah, ini kan celaka kalau melakukannya. Ya, celaka dalam arti mungkin dari segi kesantunan, etika dan sebagainya itu. Wali. Ya, ini masalah jumlah kata ya kalau sekarang ini, jumlah karakter, jumlah kata. Kalau dulu jumlah halaman ya. Nah, sekarang ini saya melihat kecenderungan pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi itu yang kemudian harusnya yang direvisi. Jadi artinya jangan sampai kemudian masih seperti dulu yang membedakan mutu skripsi, tesis, disertasi itu salah satunya adalah karena jumlah halaman. Ya, ya. Ini harusnya sudah direvisi menjadi justru malah disebut itu maksimalnya, bukan minimalnya. Ya. Minimal untuk skripsi itu berapa, maksimalnya menjadi gitu ya. Jadi tidak dikejar, jadi minimalnya nggak ada. Minimal, jadi misalnya katakanlah saya dalam pernyataan ekstrem ini, bahkan disertasi ini belum masuk masalah wilayah artikel untuk jurnal ya, untuk disertasi itu katakanlah isinya itu betul-betul belum pernah, tidak akan bisa dibaca di tempat lain karena itu memang mentes semua, betul kata-katanya semua. Hasil kalau di kajian pustaka itu betul-betul sintesis, temuan itu betul-betul hasil analisis datanya. Ini saya mengatakan ekstremnya disertasi dengan jumlah halaman 20 itu tidak ada masalah buat saya. Iya. Setiap kata itu kata-kata penulis dan itu mentes ya istilahnya itu kalau dalam bahasa Jawa. Mentes itu berisi, ABC. Ya, accurate, brief, and clear. Wah. Ya. Concise. Concise itu sudah briefnya itu ABC itu accurate, memang apa yang dikatakan itu disebut tepat kebenarannya juga, brief itu betul-betul padat dan tetapi tetap jelas. Clear. Sehingga kemudian itu bisa saja hanya dalam hitungannya itu ya 20 halaman mungkin sudah cukup itu. Sehingga kemudian tidak lagi mahasiswa itu ingin mengejar jumlah minimum halaman untuk disertasi, untuk tesis, untuk skripsi. Jadi betul-betul hanya yang dibatasi itu malah maksimumnya aja. Nah, ya sekarang ini karena skripsi, tesis, disertasi itu memang target akhirnya itu bisa diterbitkan dalam bentuk apapun, termasuk untuk artikel di jurnal, maka kemudian rambu-rambu pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi itu perlu didekatkan dengan rambu-rambu penulisan artikel untuk jurnal, baik itu jurnal yang nasional maupun jurnal internasional. Itu sekarang dibatasi tidak boleh lebih dari, tapi juga ada batas bawahnya, itu jumlah kata. Katakanlah misalnya itu rata-rata mungkin 6.000 ya, 6.000 itu tidak sampai 10 halaman itu. Oh, enggak sampai 6.000. Ya, 6.000 kata. Ya. Sampai 9.000 kata. Ya. Jadi didekatkan. Ya, jadi yang beda itu antara skripsi, tesis, disertasi dengan artikel itu hanya sistematika pembabannya aja. Iya. Skripsi, tesis, disertasi masih ada bab 1, 2, 3, 4, tapi kalau di artikel bab-bab itu dikonversi menjadi sub-sub judul apa isinya, gitu Pak Yanto. Jadi tidak ada orang yang kemudian cenderung menambah-nambahi hanya karena kurang jumlah halamannya. Itu yang salah kita itu. Ya, karena kebiasaan menulis concise itu juga sulit. With only few words explain much itu sulit. Kecenderungannya kan banyak hal muter-muter dan tidak synthesize gitu. Jadi kajian pustaka isinya malah parade kutipan misalnya itu sering terjadi. Karena Pak Yanto boleh saya biar tidak lupa, mengapa itu dianggap plagiat padahal bukan milik orang lain. Ya, jadi saya tadi yang sudah saya sampaikan, definisi milik sendiri itu yang harus dikoreksi. Saya tadi mengusulkan agar definisinya katakan semula milik sendiri. Begitu dimuat di jurnal,
atau dimuat dalam buku, itu kan ada penyerahan hak edar, Iya. ada penerbit, ya, kecuali kalau diterbitkan sendiri. Ya. Ini ilustrasinya kalau dalam bentuk jurnal ya, berarti itu sebetulnya kita serahkan sepenuhnya kepada penerbit jurnal untuk kemudian diolah menjadi artikel yang benar dipublikasikan. Itu sudah bukan milik sendiri lagi. Iya. Itu yang kemudian menurut saya salah paham kalau orang mengatakan itu masih milik sendiri. Iya, hak kepengarangannya masih pada penulis, tapi hak mengedarkannya, menggunakannya itu sudah bukan miliknya sendiri. Iya, betul. Jadi harus minta izin, sopan santunnya tadi mengutip. Kalau Oke. itu kemudian ternyata, jadi kalau itu sudah menjadi artikel di jurnal, itu sama aja perlakuan kita sebagai penulis untuk menulis artikel baru, memperlakukan tulisan kita sendiri yang sudah dipublikasikan itu seperti sudah milik orang lain. Cara mengutipnya sama, Pak Yanto. Ya. Ya, nama saya Ali Saukah, tapi kalau saya ngutip ya dalam tanda kurung Saukah, seolah-olah orang lain. Ya. Dan pembaca juga kadang-kadang nggak ngerti kalau itu miliknya. Kalau pembaca misalkan yang penting mau melihat isi suatu jurnal, mungkin yang ngarang ini siapa, ini jangan. Iya benar. Ya, kecuali kalau ada aturan baru Pak Ali, mengutip punyanya sendiri dalam kurung ini saya loh. Iya. Ada satu lagi Pak Yanto, ini yang tidak banyak dicermati ya. Pada waktu kita misalnya menulis artikel pertama kali dengan nama kita diterbitkan, itu kadang-kadang ada co-authors. Iya. Ada penulis lain yang kalau disebut sebagai authors itu kan juga yang memiliki tulisan itu. Jadi sudah jadi milik bersama. Oh iya. Nah, kalau kita kemudian sebagai penulis, salah satu penulisnya itu menggunakannya, kemudian tidak menyebut juga nama orang lain, apalagi itu artinya dia itu kita plagiasi terhadap milik orang lain yang dulu menjadi co-authors kita. Dua hal itu yang saya kira itu fatal, yang kemudian dianggap betul-betul mencuri. Ya, jadi artinya sebetulnya kata-kata milik sendiri dipakai lagi kok nggak boleh. Lah sekarang sudah bukan milik sendiri. Iya. Nah, kalau belum dipublikasikan, nah itu masih milik sendiri. Makanya kalau belum dipublikasikan, digunakannya lagi itu bukan plagiarism. Iya, apalagi kalau dalam artikel itu kita memiliki co-author. Misalnya. Oh iya, itu fatal itu. Ya, itu kalau sudah dipublish tidak bisa diklaim milik sendiri. Itu sudah milik gini Pak Ali. Iya, tak peduli dulu kontribusinya seperti apa. Nah, itu urusan internal. Iya, urusan internal itu. Dulu kono gininya berapa. Nah, tapi katanya di jurnal kualitatif, kemarin saya bicara dengan Yuli itu, co-author itu sekarang untuk integritasnya ditanya itu. Kontribusinya apa? Diberikan apa gitu. Saya kira lama-lama juga akan mengarah ke situ mungkin untuk semua jurnal. Ya, ada satu konvensi Pak Yanto untuk mengkonversi kontribusi kepada tulisan atau penelitian itu sehingga kemudian yang bersangkutan berhak dicantumkan namanya. Jadi kalau boleh saya menyebut itu yang kalau misalnya ini asalnya dari disertasi, maka yang punya kontribusi 100% itu mahasiswa yang menulis disertasi. Iya. Pembimbing itu tidak 100%, mungkin hanya 70%, tapi 70% yang sangat signifikan. Iya. Batas minimumnya itu 30%, Pak Yanto. Iya. Dan yang tinggi skornya itu apabila kontribusinya itu dalam bentuk ide. Oh, ya, gagasannya ya. Mungkin hanya kita ngomong lisan saja pada mahasiswa, tapi bentuk ide yang betul-betul kemudian itu mewarnai penelitiannya, penulisannya, itu akan ketemu angka 30% minimal. Iya. Jadi pembimbing yang membimbing dengan baik, itu berhak itu. Iya. Hak itu. Ya, memang itu juga pro kontra, artinya kontroversial tentang dosen-dosen pembimbing dicantum di situ. Ada yang bahwa itu sangat nggak ada kontribusinya. Padahal kan selama
ada kontribusi. Kalau tidak ada kontribusi nggak bakal jadi disertasi kan gitu ya Pak Ali. Iya. Tapi gini, kalau ibunya sama sekali tidak membimbing ya, tapi namanya formal tercantum sebagai pembimbing ya, itu yang sebetulnya nggak punya kontribusi untuk menjadi bagian dari co-authors. Pak Yanto, catatan. Tapi ya ada fenomena baru, co-author sebagai pembonceng liar Pak Ali. Itu termasuk plagiat, iya. Namanya dia tidak punya hak, tapi kemudian dia mengaku punya hak gitu. Oh iya. Pembimbing tadi Pak Yanto, iya. Saya punya catatan kepada lembaga ini, itu bukan kewajiban nama pembimbing untuk masuk menjadi co-authors di artikel hasil disertasi, tapi hak, dan hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Oh iya. Oh ya. Jadi maksud saya Pak Yanto, kalau ada disertasi, mohon maaf mengatakan dalam rangka cuci gudang, ya. Kalau maksud saya ya, cuci gudang, namanya tetap tercantum sebagai pembimbing, karena apapun juga ikut mencuci gudang, toh. Ya. Kemudian itu ya artinya artikel hasil disertasi itu, kalau kemudian diterbitkan, dia namanya ada situ, kan nggak selevel gitu misalnya. Ya. Nah, itu hak itu, dia berhak tidak mau dicantumkan namanya sebagai penulis. Jadi bukan kewajiban, tetapi hak. Ya oke. Ya, itu masuk akal. Saya suka dengan penjelasan itu, Pak Ali. Karena ya artinya orang yang bukan pembimbing atau yang orang lain kemudian dia ingin masuk namanya, itu dia tidak punya hak itu. Punya hak. Sehingga itu model plagiasi baru itu. Iya. Yang punya hak saja bisa tidak menggunakan haknya, yang tidak punya hak ya jelas sama sekali nggak punya hak untuk dicantumkan namanya. Model plagiasi baru itu, nebeng. Tolong nama saya ditulis ya gitu. karena bosnya Pak Ali. Iya. Itu masih terjadi loh Pak Yanto seperti itu. Ya masih di sini juga masih. Jadi kalau di luar negeri mungkin enggak, karena sudah yang sudah. Ya karena memang setiap dosen di sana secara wajar itu direkrut karena sudah jelas itu potensi publikasinya itu. Iya, ya betul. Karena nggak ada percepatan penulisan jurnal di sana itu. Iya. Ya oke lah, Pak Ali, kita sudah bicara banyak. Insya Allah menginspirasi para promovendus kita, para mahasiswa S1, S2, agar menulis tidak terjebak pada self-plagiarism. Nah, ini sudah agak betul ini. Dan kita ketemu lagi, Pak Ali ya, minggu. Iya, insya Allah. Ini masih belum tuntas loh ya mengenai self-plagiarism itu sebenarnya. Harus sampai tuntas Pak Ali, karena ini belum tuntas, ini satu kali pertemuan lagi mudah-mudahan tuntas, tapi ya mudah-mudahan masih banyak yang bisa tuntas nggak apa-apa, karena kita adalah our own boss di sini. Jadi okay. Saya usulkan ini tetap dilanjutkan, ada hal yang sampaikan sampai bahwa kita merasa tuntas, harus komprehensif dan exhausted terhadap penjelasan plagiasi. Akhirnya kita sampai ketemu lagi, harus berpisah Pak Ali. Assalamualaikum. Iya, nggak apa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Yanto dilibatkan. Terima kasih.